Ya, di segmen Gocek bareng Bro Marco ini kita akan ngomongin soal timnas China yang sudah landing semalam, pakai masker segala rapat-rapat ya. Kemudian mereka juga menjalani latihan juga tertutup. Yes. Ya sepertinya ini mode defensif banget ya, tidak ingin ketahuan strateginya, tapi mereka bocorin sendiri, Bro. Iya, pas katanya ada di mereka akan menerjunkan semua pemainnya, kecuali satu kiper di belakang nggak bisa ikutan maju kan ya. Ada 10 striker yang akan diturunkan katanya. Akan mengacak-ngacak gawang timnas Indonesia. Betul sekali, Mona. Ini sesumbar bluffing atau benar-benar sebuah ancaman? Iya, betul sekali. Jadi kemarin malam ya, timnas Cina tiba di tanah air, di Bandara Soekarno-Hatta, bawa 25 pemain. Dicegat dong sama wartawan Indonesia, ditanya tentang persiapan lawan Indonesia dan bilang mau pakai 10 striker ini tentu banyak versi ya, kita bisa memandang dari perspektif yang berbeda. Oke lah, mungkin bisa jadi guyon, atau memang mungkin bisa jadi cyber juga, atau memang bisa jadi ancaman. Karena memang kita tahu bahwa Cina butuh menang, kan gitu. Jadi kita tahu bahwa tadi juga mereka latihan tertutup, hanya boleh dihadiri oleh wartawan dari negara Cina sendiri. Jadi ada 50 wartawan yang datang untuk mendampingi timnas Cina. Lalu kemarin Presiden Erick Thohir juga, Ketua Umum PSSI Erick Thohir juga bilang bahwa akan ada utusan Cina yang akan datang ke Indonesia. Artinya apa? Bahwa mereka memandang pertandingan lawan Indonesia ini. Utusan maksudnya supporter? Bukan, utusan pemerintahan. Yang akan hadir untuk menyaksikan pertandingan Indonesia lawan Cina tanggal 5 Juni nanti. Artinya apa? Artinya mereka memandang ini pertandingan yang sangat penting, ibarat final. Walaupun ini hanya babak kualifikasi. Gengsi ya, antar negara. Hidup mati sebenarnya. Ini adalah, bagi Cina ini adalah lagi hidup mati sebenarnya. Karena apa? Karena kalau mereka kalah dengan posisi mereka yang ada di posisi paling buncit dengan 6 poin, mereka tidak akan punya peluang lagi untuk bisa main di putaran final Piala Dunia 2026. Ini juga soal Branko Ivankovic ya, pelatihnya apakah akan masih stay di China atau out ya? Ini adalah penentunya. Oke, kita akan lihat apa yang akan terjadi ketika kiper Emil Audero ini tiba-tiba dikepung. Ini adalah 10 pemain China. Ya, kita nggak tahu sebenarnya formasinya akan seperti apa ya. Mereka menurunkan 10 striker sekaligus. Saya belum pernah melihat ada striker 10 di dalam lapangan. Hanya ada satu kiper, berarti mungkin mereka akan berada di garis pertahanan lawan 10-10-nya atau mungkin menyebar seperti apa, saya belum pernah lihat. Tapi yang pasti Nah itu dia, padahal sebelumnya statement yang dikeluarkan adalah 4 penyerang. Itu aja sudah banyak banget kan. Betul, jadi pemirsa juga biar pahamin bahwa ini sebenarnya berasal dari laporan dari media Cina, Mona. Dan pemirsa bahwa media Cina melaporkan bahwa timnas Cina akan menggunakan 4 striker. Artinya apa? Mereka akan bermain menyerang saat melawan Indonesia. Karena memang kita tahu tadi bahwa mereka butuh kemenangan. Mau nggak mau seri ataupun kalah, itu sama sekali nggak berarti lagi bagi perjalanan Cina ke depan. Jadi mereka akan menggunakan formasi menyerang nantinya dengan menggunakan penyerang sebanyak-banyaknya. Dalam artian mereka bisa saja menggunakan 4 striker, mungkin 3 di depan atau mungkin di belakang ada tambahan 1 lagi. Tapi kalau untuk menggunakan 10 striker sekaligus sepertinya tidak masuk akal. Karena apa? Karena mereka membawa 25 pemain dengan komposisi penyerang itu ada 6 sebenarnya. Jadi bukan 10. Jadi ataukah gelandang ataupun wing yang memang diperuntukkan untuk menyerang. Betul. Jadi ini sebenarnya mungkin hanya mungkin perumpamaan atau guyonan lah sebenarnya, bahwa mereka itu memang akan tampil untuk menyerang. All out ya, tapi karena ini berbeda ya, waktu kita bertemu dengan Cina di pertemuan sebelumnya, mereka bermain bertahan dengan mengandalkan counter attack. Dan kita menguasai jalannya pertandingan 76% berbanding 24%, 6 shot on goal, mereka hanya 3 dan menghasilkan 2, itu juga lewat counter attack. Jadi ini menggambarkan bahwa kita mau siap all out nih lawan Indonesia. Tapi apakah memang benar demikian? Hanya Branko Ivankovic yang tahu. Dan kabarnya hari ini pun mereka sudah melakukan latihan tertutup dan latihannya dengar-dengar sih rumornya 100 menit. Itu mereka benar-benar latihan defensif juga. Artinya mereka sudah memperhitungkan injury time. Jadi kesiapan fisiknya itu benar-benar memang sudah ditempa supaya mereka sanggup. Betul. Karena memang ini laga hidup mati bagi Cina ya. Jadi mereka juga harus bisa bermain penuh 90 menit. Dan mereka juga bermain di GBK yang memang supporternya terkenal dengan fanatik. Walaupun sebelumnya Branko juga mengatakan bahwa ya nggak semenakutkan itu sih sebenarnya main di sana gitu. Tapi nanti akan dibuktikan saat tanggal 5 Juni nanti. Tapi yang pasti adalah Cina memang sangat memandang ini pertandingan hidup mati untuk mereka. Karena itu 50 wartawan mendampingi timnas Artinya Cina. Memang diekspos besar-besaran juga. Betul, ya. Dan dikawal sebenarnya. Lebih tepatnya dikawal sebenarnya. Jadi apakah ini Cina bisa melewati batu sandungan yang ini di Indonesia? Jadi statement yang disampaikan oleh Branko ini, apakah ini sengaja memang ditujukan untuk ke pelatih Pique? Ya, intinya bahwa mereka akan menyerang itu sebagai sebuah sinyal bahwa mereka
Ini adalah strategi yang akan kita mainkan. Kita tidak akan bermain bertahan di GBK, kami akan menyerang. Seperti apa pola serangannya tentu hanya Branko dan timnya yang tahu. Tapi atau apakah itu mereka juga mungkin? Ya, akan intensitas menyerangnya tinggi atau mereka memang menyerang tapi memang mereka masih agak bertahan, itu nanti akan terlihat pada tanggal 5 Juni nanti, Mon. Dan bisa jadi itu juga trik untuk mengacak-ngacak strategi dari Pique ya. Bisa juga. Jadi harus disiapkan berbagai senario untuk menghadapi China. Makanya yang kemarin sudah saya bilang tricky sekali China ini. Oke, kita akan lihat kalau kita adu kuat-kuatan nih strikernya, siapa aja sih striker yang akan diturunkan dari China sendiri? Sudah ada? Ya, kita pahamin dulu bahwa Cina membawa 6 penyerang. Ya. Mereka juga kehilangan, sebenarnya sama seperti Indonesia. Indonesia kehilangan 2 pemain andalan, yakni Martin Paes di posisi penjaga gawang dan Marcelino juga di posisi penyerang. Nah, Cina juga kehilangan Hule. Ini adalah striker veteran mereka yang ya top scorer lah saat ini di timnas Cina. Nggak dibawa karena cedera. Mereka juga meninggalkan Abdul Weli yang kemarin kita tahu mencetak gol lawan Indonesia, 1 gol. Namun mereka membawa pemain muda. Ada pemain muda yang dibawa berusia 18 tahun, artinya mereka tidak ingin kehilangan posisi striker nih, penyerang. Jadi mereka membawa pemain walaupun jam terbangnya masih capsnya belum ada nih, masih menunggu debut. Nanti bisa jadi debutnya lawan Indonesia. Tapi mereka nggak punya pilihan. Jadi daripada strikernya kurang, mereka mengajak striker muda untuk tampil melawan Indonesia. Dan ini adalah striker muda. Yuning Zhang apa yang Zhang Yuning? Iya, ini marganya. Dan namanya Yining. Yining. Iya. Jadi kita manggilnya Yining Zhang. Iya, Zhang Yining. Zhang Yining. Nah, Zhang Yining. Nah, ini adalah jagoan mereka ya, striker yang diandalkan ya. Betul sekali, dia nilai mencetak gol juga lawan Indonesia. Fantastis ya. Ya, tapi bila dibandingkan oleh Romeni, kita lihat lebih nilai pasar tertinggi. 20, ya, masih lebih tinggi si Yining. Tapi yang pasti sebenarnya bahwa Yining ini cukup berbahaya karena apa? Karena waktu lawan Indonesia dia mencetak gol juga, dan setelah itu dia mencetak gol lagi lawan Bahrain. Jadi back to back. Sebenarnya kasusnya mirip dengan Oleh Romeni. Oleh Romeni juga sama. Oleh Romeni juga mencetak gol lawan Australia. Pertandingan pertama debutnya di sana, lalu dia mencetak gol juga melawan Bahrain. Jadi 2 gol, sama-sama 2 gol. Cuman bedanya adalah Oleh Romeni baru tampil 2 kali, sementara Yining kita tahu sudah tampil cukup banyak bersama timnas Cina. Dan ini adalah dia assist dan 2 gol, sementara oleh Romania ada 2 gol di sini. Dan kalau di Liga kita lihat performa keduanya juga nggak jauh berbeda. Tidak jauh berbeda ya, sama kuatnya ya. Dan 12 kali main, cetak 1 gol, cetak 2 gol. Jadi sebenarnya kekuatan lini depan untuk head to head antara Yining Zhang, Zhang Yining dengan oleh Romania ini sebenarnya hampir berimbang gitu. Jadi kita nggak perlu takut sebenarnya. Kita juga punya striker yang boleh dikatakan house goal. Oleh Romania yang 2 pertandingan berturut-turut mencetak gol. Ini juga menjadi kunci penting bagi lini depan Indonesia. Dan kabarnya kedua pemain ini pernah bertemu sebelumnya? Nah, jadi Zhang Yining ini juga pernah bermain di Liga Belanda, ADO Den Haag. Dia kenal dengan Kevin Dix, pernah satu tim. Dan tentu saja mereka punya ketemu lagi ya. Ya, jadi paling tidak mereka saling memahamin sebenarnya permainan masing-masing, karena pernah bermain di Liga Belanda. Oleh Romania juga pernah bermain di Liga Belanda sebelum akhirnya Zhang Yining pindah bermain di Liga Super Cina. Jadi sebenarnya kualitas kedua ini boleh dikatakan berimbang ya, materinya imbang ya. Tapi ini bukanlah pemain naturalisasi ya. Bukan. Tiongkok punya ada 3 pemain naturalisasi. lagi. Yang terbaru adalah Serginho, pemain dari Brazil. Walaupun dia tidak memiliki darah keturunan Cina, tapi dia sudah 5 tahun lebih bermain di Liga Super Cina. Jadi dia ada kesempatan atau ada celah untuk menjadi pemain naturalisasi, dan dia memilih untuk menjadi warga negara Cina. Dan pertandingan melawan Indonesia di GBK nanti dia diajak. Jadi dia akan bermain di lini tengah, akan head to head dengan Joey Pelupessy di sana. Jadi semoga Joey Pelupessy bisa mematikan, meredam dari Serginho, sehingga Zhang Yining tidak dapat bola untuk bisa mencetak gol. Dan masih ada 1 pemain naturalisasi lagi dari Tiongkok yang perlu diwaspadai ya. Kalau nggak salah dia juga bermain di timnas Yang Mingyang ya. Di timnas dan ada Swiss satu Junior. lagi Chas Browning juga. Dia itu pemain yang dulu di Inggris, berdarah kelahiran Inggris, dan kemarin sempat bermain lawan Indonesia juga. Jadi ada 3 pemain naturalisasi Cina. Tapi yang lebih disorot sekarang adalah Serginho ini. Jadi Serginho ini adalah pemain yang boleh dikatakan akan menjadi wajah baru saat berhadapan dengan Cina nanti. Sementara Indonesia punya 3 wajah baru yang akan berhadapan dengan Cina nanti, yang tidak main pada pertandingan sebelumnya, yakni ada Joey Pelupessy, Kevin Dix, dan juga oleh Romeni tentunya. Dan kabar baiknya... dan ada satu lagi nanti, Emil Audero. Emil Audero ya, juga tidak main pada saat melawan Cina. Debut ya? Iya. Dan untungnya Pai Helamu ini tidak main ya? Iya.
Jadi siapa iya. itu? Siapa? Behram Adueli. Oh, kata Behram orang Tiongkok, Adueli. namanya Pai Helamu kan, dia yang menggolkan gawang kita kan Ya, pada saat bermain di Abdueli. Qingdao. Baguslah dia tidak ikut kali ini. Abdueli tidak ikut. Saya cuma tidak ingat nama nama Cina-nya. Nama Uigurnya. Nama Uigur, itu nama Uigur ya. Tapi dia memang mencetak gol saat Indonesia kalah 1-2 melawan Cina di Qingdao. Cedera ya kabarnya ya? Ya, cedera. Okay. Sama kayak Wule juga cedera. Jadi mereka sebenarnya ya sama lah, nasib Indonesia dan Cina sebenarnya kehilangan beberapa pilar juga gitu. Jadi kalau kita bilang ancaman Cina, timnas Cina sebenarnya tidak ada apa-apanya lah. Oke, next kita akan bahas. Ya, jadi dari ini 10, dia ya, penjaga gawang yang sangat diandalkan karena Martin Pas tidak bisa ikut berkompetisi sehingga ini akan menjadi penentu ya, Emil Audero. Ya, ini akan menjadi tumpuan kita nanti ya karena timnas Cina tadi udah bilang mau main 10 striker ya kan. Kalau 10 striker berarti dia akan harus menjadi tembok terakhir nih bagi pertahanan Indonesia. Walaupun di depan nanti mungkin ada J.I.J., ada Rizky Ridho, ada Justin Hapner. Di sana ada Joe Filippesi yang akan memotong serangan di tengah. Tapi yang pasti ini adalah ujian atau panggung pertama bagi Emil Audero. Setangguh apa Emil ini, bro? Ya, kalau kita tahu Emil akan mengganti. Sebenarnya pressure yang harus dihadapin Emil cukup besar ya. Karena apa? Karena dia harus menggantikan Martin Paes yang selama ini sudah cukup lekat dengan Indonesia. Gitu. Iya. Dan Martin Paes nggak bisa main, Emil Audero harus tampil pertama kali di hadapan puluhan ribu supporter nanti, dan itu tentu tidak mudah karena kita tahu tuntutannya juga harus menang. Indonesia juga harus bisa menang lawan Cina karena untuk menjaga asa nanti ke babak berikutnya paling tidak ke ronde ketiga, putaran keempat. Nah, kalau berbicara tentang performa Emil Audero, kalau kita lihat kemarin dia bermain dengan Palermo, dia ada 15 kali main, dia melakukan 3 clean sheet, sementara di Como dia bermain 8 kali dan melakukan tidak pernah clean sheet. Itu musim ini ya? Ini ya, dia bermain untuk Como itu musim lalu dan ini dia di Palermo musim ini. Okay. Jadi dia melakukan 3 clean sheet dan ini paling tidak dia sudah berhadapan dengan penyerang-penyerang kelas Eropa gitu. Jadi secara kualitas sebenarnya harusnya tidak perlu diragukan lagi. Dan secara mental yang pasti sebenarnya secara mental karena apa? Karena ini debutnya loh. Betul, debut dan harus bisa sedikit nervous ya. Benar. Tapi kemarin dia udah bilang bahwa dia nggak nervous nih, udah tenang, apalagi habis dari Bali, chemistry-nya udah terbangun. Mana nih gelang keberuntungan katanya punya dia. Gelang keberuntungan. Jadi ya mudah-mudahan sih sebenarnya ya itu aja sih kuncinya sebenarnya, jangan sampai demam panggung karena bermain di hadapan puluhan ribu pendukung sendiri itu kadang menjadi beban sebenarnya. Okay. Tapi ya tapi harusnya disikapi positif ya, kalau itu suatu bentuk dukungan. Ya. Nah, karena ini adalah pemain kunci, jangan sampai timnas China yang saat ini menjadi juru kunci, ini tiba-tiba bisa berbalik haluan ya. Gawat banget. Di pertandingan sebelumnya Cina menang, kemenangan pertama Cina itu adalah melawan Indonesia gitu loh. Nah, setelah lawan Indonesia menang lagi, setelah itu kalah lawan Jepang, lawan Arab Saudi, lawan Australia. Jangan sampai nih kita itu menjadi tempat kemenangannya Cina. Jadi kita harus. Dan mereka sepertinya juga punya mental bagaimana ya, kan juga sempat disampaikan oleh pelatihnya kalau China tidak pernah kalah melawan Indonesia. Iya betul. Nah, seperti dari 10 pertandingan ya, 10 pertandingan resmi nih di kualifikasi turnamen resmi lah. Cina itu mayoritas menang, Indonesia cuma menang sekali, seri 2 kali. Kemenangan Indonesia itu hanya di tahun 1957, udah cukup lama. Jauh banget. Ya udah 80-an ya, 80 tahun lebih lah. Jadi ya mudah-mudahan itu cuma statistik ya, karena memang nanti apapun yang hasilnya itu ditentukan di lapangan. Dan yang pasti tentu saja pemirsa Nusantara TV akan terus mendukung timnas terus. Yang ke stadion jangan kebablasan. Nah saja. Itu dia. Gitu, kan? Kita sebagai tuan rumah, kita sebagai bangsa yang bermartabat, kita juga harus menjaga kesantunan ya. Layaknya tuan rumah kita harus menjamu tamu kita dong. Betul. Kalau misalnya para punggawa kita ini saya sudah naik kelas, nah kita sebagai supporter juga seharusnya jadi supporter yang berkelas. Teror lah mental mereka, tapi jangan sampai hati mereka gitu. Kritik boleh, komen boleh, tapi jangan mengandung rasisme, apalagi diskriminasi. Betul sekali. Tugas kita memang menjatuhkan mental lawan, tapi ya tetap kita harus tahu koridornya. Jangan sampai kita kembali terulang, kena denda, dikurangin penonton, dan bisa jadi tentu saja kalau dianggap bandel, ya hukumannya kan bertambah berat. Nah, yang rugi kita sendiri ya. Thank you, Bro Marco. Kita akan update lagi perkembangan latihan timnas Indonesia dan juga timnas China esok. Oke, usai jeda.